Ya, halo, selamat datang kembali di channel gua. Dan di kesempatan atau edisi kali ini, gua nggak akan bahas yang berat-berat, nggak bahas yang berbau gegen pressing, atau nggak bahas yang in-depth. Kita bahas yang ringan-ringan aja, roundup berita sepak bola internasional dalam 24 jam terakhir kurang lebih ya. Video ini gua rekam mungkin kira-kira 1,5 jam lah, atau 1 jam sebelum pengumuman pemenang Ballon d'Or. Yang kita tahu ada beberapa kandidat, yaitu Messi, kemudian Lewandowski, dan juga Jorginho. Tapi nanti itu kan kita bahas yang di segmen yang lain ya. Jadi segmen kali ini gue akan bahas yang ringan-ringan aja. Jadi round up berita-berita sepak bola dari seluruh dunia yang kira-kira menarik untuk kita cermati ya. Kita mulai dari yang semi-semi berat ya. Mungkin tetap harus nyinggung MU sih ya, karena per hari Senin resmi, jadi official, Ralf Rangnick diperkenalkan sebagai pelatih baru Manchester United. Dia akan berada di MU selama 6 bulan, dan sesuai dengan interview dalam beberapa kesempatan sebelum dia ke MU, ketika dia menuju ke MU, dia akan memberikan dasar-dasar kurikulum lah semacam itu, atau dasar-dasar permainan Manchester United ketika nanti di musim panas dia akan menempati posisinya sebagai konsultan atau apapun itu, atau direktur teknik gitu ya. Dan kita masih menunggu siapa yang akan menggantikan dia nantinya di akhir musim sebagai pelatih tetap ya, karena banyak kandidat. Ada yang mengatakan Pochettino, ada yang mengatakan Erik ten Hag, ada yang mengatakan Zidane, macam-macam lah. Tapi intinya adalah Rangnick akan mengantarkan MU sampai akhir musim aja. Nah, itu berita terbaru. Welcome to Old Trafford, the theater of dreams. Rangnick ya. Itu sedikit kita singgung. Kemudian ya sedikit masih dari MU, tapi berita yang lain kita tahu kemarin MU, Ronaldo terutama ya, ketika melawan Chelsea dicadangkan, dan ini membuat banyak pecinta sepak bola, khususnya pecinta fans MU yang gundah gulana, bertanya-tanya ada apa dan sebagainya. Dan memang nggak umum ya Ronaldo ketika fit dicadangkan, apalagi pertandingan penting. Tapi ya memang harus diterima, karena itulah konsekuensi ketika seorang pemain sepak bola profesional ada kalanya dia dimainkan, ada kalanya dia dicadangkan dengan berbagai alasan ya. Namun setelah pertandingan, Ronaldo memberikan message melalui Instagramnya, message yang positif, bunyinya begini. Ya, gue translatein ya. Jalan masih panjang dan tidak ada yang tidak mungkin. Ya, ketika kamu bermain bagi Manchester United, kami akan terus mengejar target kami sampai akhir musim. Ya, mungkin target yang di sini dimaksud adalah 4 besar ya. Ini target yang paling realistis kalau menurut banyak pengamat termasuk gua. Dan juga kedua, sejauh mana nanti MU bisa melangkah di Liga Champions ya. Jadi kita akan lihat di mana semuanya akan berakhir. Kemudian dari mana lagi ya? Kita Inggris dulu deh, kita habisin. Dari beberapa pemain yang cedera aja gue round up ya. Di Chelsea ya, seperti yang lu tahu, bek kiri mereka Ben Chilwell masih agak lama menepi, dan artinya Marcos Alonso akan mengisi pos tersebut ya. Jadi untuk lu yang main Fantasy League, mungkin bisa untuk mempertimbangkan beli Alonso ya, karena dia pasti main, kemudian mengambil free kick, bahkan minimal tendangan penjuru kalau tendangan penjuru. Kemudian juga harganya agak murah ya. Ini sedikit Fantasy League. Kemudian Foden masih diragukan tampil ya kemarin di pertandingan terakhir lah ya. Terakhir itu mereka berhadapan dengan West Ham, menang 2-1. Saat itu juga Foden nggak ada ya di starting line up, di cadangan juga nggak ada. Dan selanjut pertandingan berikutnya itu MC akan melawan Aston Villa hari tanggal 2 dini hari, hari Kamis dini hari ya. Jadi Foden masih diragukan. Kemudian dari MU lagi nih masih ya, Luke Shaw juga masih lama, masih tampaknya bukan masih lama, masih diragukan juga. Jadi Alex Telles yang kemungkinan akan terus mengisi posisi tersebut, dan gue rasa dia juga tampil cukup baik ya Alex Telles di
di laga terakhir, dan bukan tidak mungkin ya nanti di bawah Ralf Rangnick justru TS yang akan punya kesempatan, karena TS ini lebih mau bertahan, lebih kuat bertahan ketimbang Luke Shaw. Tapi kita lihat intinya ada dua opsi di lini kiri dari MU, meskipun saat ini yang tersisa hanya satu, yaitu Alex TS karena Shaw masih cedera. Kemudian dari Arsenal, nah ini tim yang sedang on perform ya, setelah 3 pertandingan di awal musim kalah dan tanpa mencetak gol dan start terburuk sepanjang sejarah, tapi mereka mulai bangkit. Namun kabar terakhir, Bukayo Saka ini adalah orang yang membawa atau menyumbang kemenangan kemarin ketika mengalahkan Newcastle 2-0. Jadi mencetak 1 gol. Ini juga diragukan, dia ditarik keluar di menit 64 ya, digantikan Gabriel Martinelli, tapi yang menggantikan juga ngegolin ya. Jadi kita akan tunggu kabar dari Bukayo Saka, tapi kayaknya cedera ringan. Next Arsenal akan menghadapi MU. Nah ini menarik, tanggal 3 dini hari, jadi itu tanggal hari apa tuh? Mungkin Jumat dini hari ya, MU dan Arsenal. Jadi kita tunggu apakah Bukayo Saka akan bisa tampil. Dan ini menarik ya, karena posisi Luke Shaw yang tadi gue bilang sama lo yang dia cedera ini bertabrakan dalam tanda kutip dengan posisi Bukayo Saka sebagai flank kanan, biasanya di kanan ya. Nah itu kemudian ya di Chelsea lagi-lagi selain Ben Chilwell, Kovacic juga masih cedera. Nah itu dari pemain-pemain cedera di IPL. Sekarang kita ke Italia. Nah ini kita ke AS Roma dulu. AS Roma ini berita kabar buruk buat Romanisti. Jadi ini Kapten Pellegrini harus out cukup lama ya, 30-40 hari. Jadi ya intinya sih akhir tahun ini selesai buat Pellegrini ya. Kalau melihat dari perkiraan yang diangkat dari Football Italia, ini gue lansir dari Football Italia, sangat disayangkan karena di saat yang sama Spinazzola juga kayaknya sebentar lagi akan bisa balik ya. Pellegrini harus out, tapi ya ada Spinazzola yang mungkin nanti akan segera kembali ya. Oke. Kemudian dari Inter, nah ini menarik ya karena kelihatannya Dumfries ya, Dumfries ini pemain yang baru saja dibeli sama Inter di bursa musim panas kemarin setelah tampil cukup gemilang di Euro 2020. Cuman kelihatannya dia ya tadinya diproyeksikan akan menggantikan Achraf Hakimi, tapi ternyata posisi yang dia tempati tidak tergantikan ya. Ada Matteo Darmian, dan memang Matteo Darmian sangat firm sekali bertahan dan menyerangnya seimbang. Sementara Dumfries bertahannya agak kurang. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan dari Inzaghi kenapa dia lebih memilih Matteo Darmian ya, rigid sekali sehingga Dumfries ada kemungkinan akan dijual nanti bulan musim panas ya. Dia dibeli 12,5 juta euro, jadi sekitar berapa tuh? Mungkin sekitar 200 miliar ya. Jadi ya kita lihat nanti siapa yang akan mau beli. Gue pikir sini satu pemain yang sebenarnya sangat berprospek ya, tapi kita nggak tahu ya apakah ada yang memboyong dia atau tidak. Ya kemudian apalagi yang menarik ya, gue rasa itu aja. Jadi tadi ada berita-berita pemain. Terakhir ini yang paling penting sebenarnya Neymar. Nah ini sampai kelupaan ya, padahal paling utama ya, Neymar ini harus absen cukup lama ya. Harus absen cukup lama. 6 sampai 8 minggu ya. Jadi sama juga nih sama siapa namanya, Pellegrini ya. Tahun ini selesai bagi Neymar. Dia mengalami cedera yang cukup parah di ankle kaki kirinya ketika menghadapi Saint Etienne. Tapi memang beberapa media ada yang menurut gua agak salah memberikan statement ya. Jadi sebenarnya iya dia di tackle, tapi sebenarnya yang membuat dia cedera parah itu jatuhnya. Jadi ketika jatuh ini gue sampai ngilu sih ngeliatnya. Jadi kaki kirinya itu ya gimana lo kalau pernah mengalami ankle tuh, tapi memang parah banget ya. Jadi sampai begini, dan kabarnya juga ada ligamennya yang rusak. Jadi memang cukup lama. Kalau ankle biasa mungkin bisa 2 minggu kali ya, sekitar segitulah. Ya tinggal bawa Haji Naim juga beres sebenarnya kalau di sini ya. Cuman di sana beda, tapi ini mungkin ada yang lebih parah lah gitu. Jadi gue nggak ngerti secara medis, tapi yang jelas dia butuh waktu cukup lama untuk bisa comeback. Di pertandingan kemarin
dia dapat cederanya di lawan Saint Etienne ya. Menariknya di pertandingan yang sama Messi mencetak catatan hat-trick assist ya. Ini kelima dia mencatatkan hat-trick assist dalam karir sepak bola profesional, tapi di saat yang sama bukan kompatriot ya, tapi rekan teman dekatnya dia, teammate-nya dia, Neymar ini yang kita tahu cukup dekat sejak di Barcelona ini, justru harus mengalami cedera yang cukup parah. Tapi mungkin di satu sisi ini bisa juga ya buat Messi semakin mendapatkan space untuk unjuk gigi, untuk lebih banyak mencetak gol, karena tekanan cukup besar ya ketika setelah Messi datang ke Paris Saint-Germain. Nah itu ya itu aja dulu. Jadi ini sambil gue nunggu Ballon d'Or, pengumuman Ballon d'Or, gue akan bikin video lagi. Jadi ini hanya ringan aja. Itu sedikit tadi ulasan dari gue, update berita dari seluruh dunia, dan gue berikan sedikit hints gue. Semoga ulasan ini memberikan manfaat bagi lo, dan seperti biasa gue selalu berharap lo dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah nonton. Kita jumpa lagi di channel-channel gue yang lainnya, dan salam sehat.